nelayan itu yang satu malam sampai menghasilkan secara upah lah gitu ya, penghasilan itu bisa mencapai 2 juta satu malam Pak. Namanya dok-dok, lebih aneh lagi kan dok-dok. Di atas salmon 9 kali lipat itu hasil penelitian. Misalkan, oh ya mohon maaf ini. Saya lagi di tempat Kang Abeng ini, Sidat Banten. Ini ikan-ikan sidat nih, ikan sidat. Nggak tahu ini ya, yang dicolor atau apa nih jenisnya, saya juga tanya nih Kang Abeng. Ini mungkin ukuran ya 300 graman lah ya. Ya, 300 gram banyak sidat. Dia punya yang aktif sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak. 7 bak. 7 bak. Biasanya penuh, tapi mungkin sekarang karena kondisi ya ngomongnya sih kondisi PPKM corona gini ya, katanya berpengaruh, nggak tahu. Kang Abeng wah ini nih. Ini saya lagi sama teman-teman dari SDI. Halo. Mau menggali potensi sidat di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya buat para pembudidaya, para nelayan, para pemasar ikan sidat. Ya, ya. Untuk tamu Kelompok Sidat Banten. Coba kita lihat. Ini tamunya banyak Pak Abeng. Tamu yang bikin repot apa tamu yang alah. Pak Abeng ini tamunya lumayan, ada 3 lembar banyak nih dari LP2IL. LP2IL KKP penyuluh, KKP pengawas perikanan. Waduh, banyak juga ya. Kemudian ada Ahmad Hadi. Siapa itu? Itu ada di sini. Fahmi Asofa, Hasan Lubis, Rijal, Eva Damayanti. Waduh. Seperti ini. Kalau ombak misalkan pasang itu jam 2, biasanya kan 2 jam tuh. Berarti sampai jam 3. Nah, dia pulang. Tidur, pagi-pagi bangun, ambil bubu lagi. Ngambil bubu. Nah, besoknya gitu lagi Pak. Gitu. Kalau lagi musimnya Pak, musim kebutuhan pasar ya, nelayan itu yang satu malam sampai menghasilkan secara upah lah gitu ya, penghasilan itu bisa mencapai 2 juta satu malam Pak. 2 juta Pak. Saya aja kalah Pak sebagai ketua. Cuman ada satu pengepul yang memang dia rutin mengumpulkan uang tiap tahun lebaran, potong kerbau. Jadi kalau satu malam diambil 1 gram, 2 gram gitu kan, nggak dibayar tabungan. Nanti kebeli kerbau itu Pak. Jadi kalau mau hari raya, daging itu udah nggak beli. Udah ada di perkumpulan gitu. Itu kalau 2 juta, sorry, balik ke Glass Ale, itu berapa liter dapatnya? Bukan liter, per kilo. Ya berapa kilo itu? Kalau lagi musimnya itu Pak 1 kilo dapat. Lagi musimnya itu dapat. Per malam Pak.
Kalau lagi musim Kilo ya. nggak ada di daerah lain, cuma ada di Itu sini. 1 kilo bersih. Bersih pak. Dia kan 1 kilo kan biasa ada plus air. Kita kan timbang itu setelah disurtil pak. Oke. Timbang itu setelah dibersihan Jadi pakai ini ya, pakai kayak serokan gitu ya. ya ada nanti pakai busa, pakai serokan, terus dibersihin. Nanti kan menganalisa perbedaan jenis itu kan gampang pak kalau yang udah tahu mah. Itu kan kalau kita nangkap mah semua jenis kan diangkut, ditaikin semua nanti disurtil gitu. Semua mendukung. Daripada Gitu. orang provinsi Nanti bilangnya nggak tahu. hasil kenapa timbul 1 kilo setelah bersih baru ditimbang. Orang provinsi nggak tahu. Keluar Jadi, bayar Pak, gitu sama anggot. ngirim sidat. Kan semangat pulang kerja bawa uang pak. Gitu. Untuk puncak pun Bulannya apa Desember? Mereka yang berarti Desember sama Desember sampai 4 bulan ke depan. Jadi sampai April. April. Selebihnya off. Ada cuman jarang. Melindungi. Jarang. Yang benar-benar off bulan Ya bulan ini Agustus, kayak bulan sebelum Agustus apa sih? Mereka itu sangat Juli. mudah. Juli, Agustus, Ditahan, September. nggak banyak off. yang mati. Dengan tadi. karena musim selatan ini ya. Musim selatan, musim kering juga gitu. Belum musim Kami hujan. tidak menuntut, nggak ada. Nggak ada biaya. Nggak ada. Ini apa Kang Abeng? Ini bubu pak, Bubu buat nangkap, sidat. buat nangkap sida terbuat dari Waring, bambu, benang, dan lain-lain. nanti dia masuk ke Masuk ke sini, sini ya, terperangkap ya. terangkap. Nah, ini nanti, ini kan ada Ah. pocongan, ini setengah apa di atas air ini. Di atas Untuk buat air. pernapasan. udah lepas. Oh gitu. Yang bumbu Buat ya? plastik bubu ini. Iya, sidatnya. Buat sidat Bukan gede. glasil, kan? Bukan, ini buat sidat yang besar ini pak. Ini alat penangkap ikan bubu untuk menangkap ikan sidat. Ini bentuknya kayak gini. Udah gede gitu. Enggak pak. Satu orang biasanya bawa berapa ini? Berapa? 30 sampai 40. 30 sampai 40 ya. Satu orang, ya. Bubu ya. Jam semalam ya. Sayang sekarang lagi nggak musim ya. Lagi musim kemarau pak. Biasanya awal-awal musim hujan tuh mulai itu. Nah, biasanya gitu pak. Sidat ataupun glass eel-nya. Nah, ini adalah alat penangkapan ikan untuk glass eel kayak semacam serok gitu ya. Nah, ini terbuat dari bambu yang dirangkai nih. Ada jaring berukuran sangat kecil. Ini apa nama alatnya? Seser, Seser. Bahasa malingping. Maliping. Dok, kalau di sini ini dok. Namanya dok-dok, lebih aneh lagi kan dok-dok. Umumnya Bukan mie dok-dok Pak ya. kita bilang seser, dia alat tangkapnya pasif ini menahan ombak. Jadi ombak datang dari arah depan, kemudian glass eel-nya terkumpul di sini. Ini di pantai aja atau ke muara juga? Setiap muara. Maksudnya masuk ke daerah sungainya seberapa jauh? Sampai sekitar 100 meteran lah. 100 meter. 100 meteran ya, segitu doang ya. Sebenarnya potensinya sendiri ya, saya balik lagi nih ke wilayah kita di Lebak, Banten. Banyak Kang Abeng, potensi dari glass eel sampai dengan yang ukuran besar. Saya dari Aceh sampai ke Poso ya. Udah keliling gitu. Oh ya, terus? Karena dulu kan ada investor yang memang ajak saya. Yang pernah dilakukan itu bibit terbanyak sama terbaik yang pernah dilakukan uji coba itu dari sini pak. Muara apa aja? Sungai Muara Kalau apa di sini aja? cuma ada satu Muara Mantiung, Pandeglang, Mentiung, terus Cibinwangen, Binwangen, terus namanya Sodetan Burunuk, Sodetan ya. Sodetan yang baru itu. Sodetan, terus ini nih Ciara ada? Pak, Malingping, Sukahujan, Hujan Ciara ya. terus Cipager, terus Cihara, udah Cihara, Cisiih, Bayah, udah cuman berapa ini? 8 muara aja. Maksudnya yang tadi bilang paling bagus itu emang kenapa dari dia kan ada jenis apa ini yang banyak di sini? Bicolor. Bicolor ya. Bicolor ya. Yang paling banyak bicolor. Emang itu secara nilai ekonomis juga lebih tinggi atau gimana? Itu dari sisi pemeliharaan ya, Ah. tingkat kematiannya rendah, terus untuk pertumbuhannya juga lebih cepat gitu. Cepat. Dari harga dibandingkan dengan jenis yang lain Kalau harga sih sama sebetulnya. sama ya. Sama kalau harga. Itu Pak Ajil. Nih, minta perhatian kata Pak Ajil nih. Pak Ajil dari pengelolaan sumber daya ikan ya. Ini kan dari pembiayaan juga gitu kan.
dari kementerian. Pembiayaannya juga untuk kelompok. Karena kelompok ini Emang butuh biaya? sangat Pak, sangat butuh gitu. Karena apa? Hah? Untuk apa? Ya kita kan biaya produksi Pak. Kayak Pak Abeng di sini kan ada impun itu ya. Dia musimnya beda dengan impun. Hampir berbarengan, cuman beda waktu aja. Kalau impun ikan itu siang biasanya ngambilnya. Kalau ini malam. Malam. Selalu malam kalau Selalu ngambil. malam. Selalu malam hari. Ngambil Keluarnya malam hari. Hasil. Sini ada impun. Impun itu juvenil kecil kali ya. Kayak Juvenil anak-anak ikan, pandang gitu. anak-anak ikan kecil, Ikan kecil. tapi di musim di waktu-waktu tertentu melimpah. Malah di sini dijadiin kayak semacam apa? Bukan maksudnya semacam bukan rekreasi ya, apa namanya? Ya hiburan gitu ya. Ya kan? Bukan. Bener sih Pak, apa rekreasi khusus gitu kan. Rekreasi untuk ngambil impun Mau gitu. keluarga apa gitu. Dia alat tangkapnya sama kayak buat nangkap Sama, glass eel ini kan? Sama. Sama ya. Tinggal semuanya. Kita kita belajar itu bukan dari apa sekolahan ya, tapi kita belajar di lapangan Pak sebetulnya. Jadi 10 tahun saya mempelajari itu. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah menemukan kalau istilah cara yang lebih mudah dan hemat gitu, dibandingkan dengan cara-cara yang bermodal gitu. Kita Bisa kasih tahu rahasianya, pakannya apa gitu. kalau pakan sama pada dasarnya itu tidak jauh dari tepung ikan ya. Dari tepung ikan dasarnya, cuma ada komposisi lain memang yang dicampurkan istilahnya gitu. Ada komposisi lain. Nah, yang lain itu yang saya belum bisa sampaikan gitu. Kalau yang lain. Kalau dasarnya sama. Kalau ada yang penasaran berarti nih main ke sini nih, Sidat Banten nih. Ini Kang Abeng udah punya ilmunya katanya nih, ya. Mau belajar datang ke sini. Ini Kang untuk sumber Abeng. pakan juga di sini cukup melimpah Pak. Sumber Sumber pakan, kenapa? bahan bakunya, Sumber pakannya. bahan baku kan? Bahan baku, karena kita kan butuhnya itu tepung ikan. Nah di sini ada pelelangan terbesar di Kabupaten Lebak ada di sini. Binuangan. Binuangan. Nah kalau udah musim itu kita tinggal butuh mesin penggilingan Ya. buat bikin pakan sama pengeringnya. Jadi pakan. tepung ikan. Tepung ikan jadi tepung ikan. Itu kan kalau kita beli yang sudah jadi produk Jepang ya, Jepang atau apapun dari Korea misalkan, Bag itu Pak. itu Bag yang segini. harganya kan sampai 25.000 per kilo Pak. Nah, kalau kita Tepung produksi ikannya ya. Ini cuman menghabiskan 10.000 per kilo. dari Cirata, Sabuli kan itu pakai bag gitu kan, pakai oksigen gitu kan. Kalau sepengetahuan Kang Abeng nih, harga atau nilai ekonomi dari Sidat ini seperti apa? Termasuk harga di sini dan di luar negeri gitu. Kalau di sini sih menurut saya ya, itu cukup membantu meningkatkan perekonomian Pak. Gitu, untuk masyarakat ya. Tapi kan nggak umum, artinya kalau dijual di pasar kan nggak laku, bener nggak? Betul, tapi memang sudah ada pasar khusus Pasar khusus yang ya. bisa mengcover kebutuhan yang dilakukan oleh nelayan tangkap. Artinya sudah ada pasar gitu, sudah bisa ditampung. Pasarnya ada ya. Pasarnya ada gitu. Nah, cuman kalau untuk berbicara di luar negeri kita karena belum pernah ke sana. Kita baca-baca internet, terus tanya teman-teman yang di sana. Itu luar biasa memang harganya. Cukup wow gitu. Wow ya. Wow, karena di Jepang itu kan udah di atas 200 juta per kilo untuk Per glass eel. kilo glass Per kilo eel. glass eel nyampe sampai 400 juta per kilo ya gitu. Nah, kayak di Spanyol nyampe 90 jutaan. Kalau di kita sendiri Nah, di kita sendiri ini kilo, ini- itu kita inilah. ngitungnya apa kalau glass eel? Sama di kilo juga Pak. Berapa? Di kita itu maksimal pernah ada harga tertinggi dulu itu cuma 3 juta. 3 juta Itu ya. pun kita antar ke Banyuwangi. Gitu. Ongkos kirimnya udah Ongkos berapa? kirimnya nggak tahu saya. Itu aja. Jadi mohonlah kepada pemerintah untuk difasilitasi. Sebetulnya barangnya banyak, terus sumber daya manusianya juga ada. Tinggal perhatian pemerintah aja. Sumber daya ikan yang melimpah ya. Limpah Pak kalau di Banten ini. Dulu makan yang besar juga kita selain ke distributor kita ke rumah-rumah makan juga gitu kirim kayak ke Jakarta kemana gitu kan banyak permintaan. Ya kan kalau di Jakarta kayak di Pantai Kapuk tuh kan itu banyak rumah makan
Siput. Siput, bukan siput ya, khusus rumah makan sidat gitu. Kita kirim terus ke pasar apa namanya di Pantai Indah Kapuk, kan ada pengepul juga di situ kita kirim. Termasuk ke BSD di Eyon, kan ada daerah Eyon itu ada yang jual yang besar juga gitu. Siapa aja yang minta hasil keputusan Terus strateginya ke Abeng gimana nih? Apanya? Ya biar usaha ini terus berlanjut gitu. Diperhatikan sama pemerintah, Pak. Minta perhatian. Iya, itu aja dari pemerintah. Kita merhatiin loh ini ke Abeng. Iya, ini juga kami terima gitu kan dengan hadirnya, dengan berbagai. Kami terima, cuman ya paling tidak ada peningkatan lah. Apa yang Pak Abeng harapin? Maksudnya perhatian dalam bentuk apa gitu? Berikan akses ke mitra-mitra kami, terutama di perusahaan besar ya, soal perizinan. Itu aja kuncinya dulu. Perizinan ya, permudah gitu ya Mudah perizinan. prosesnya. Karena mereka juga kan bukan tidak mau produksi, tapi terhambat oleh izin yang belum keluar. Di atas salmon 9 kali lipat itu hasil penelitian. Bukan saya juga katanya sih di atas salmon itu 9 kali lipat. Termasuk buat kecerdasan anak apa gitu kan ada di sini. Berarti Bapak biasa konsumsi sendiri, Pak ya? Dari kecil, Pak. Begitu? Dari kecil. Karena di sini kan daerahnya. Dari dulu. Makanya Capetang Pak, Capetang itu ngomongnya pinter. Pinter. Nah, Prosesnya, Pak. Ini nih. Sebetulnya kalau mau nunggu sih bisa saya proses. Cuman agak lama prosesnya. Digoreng gitu ya? Digoreng mah nggak ada ini, Pak. Dipepes atau dibakar. Dibuat kabayaki lah. Lebih enak ya. Lebih enak katanya. Tapi tergantung selera juga sih. Kalau saya sih pernah bawa yang udah dibekelin sama Kang Abeng. Nih buat dibawa ke Rangkas. Ya udah saya bawa. Mantap. Ke pengepul lokal namanya. Kan ada pengepul lokal ke pengepul inti ke Kang Roni gitu. Nah, data itu ada di Kang Roni, catatan-catatan itu gitu. Ada. Nah, ada gitu. Nah, dari Kang Roni Buku. nota Jadi aja pokoknya kayak mah- kertas misalkan disobek kasih gitu nih punya kamu dapatnya sekian gram enggak gitu dikasih gitu Mungkin Pak, Ya. kalau next time pencatatannya bisa dimulai, bisa nggak Pak kira-kira? Dimungkinkan nggak? bisa aja Pak bisa itu mah bukan yang sulit sebetulnya mah. Bukan sesuatu yang sulit tapi itu tadi arahannya ada kepastian kami dengan pemerintah gitu kan kami dengan pemerintah baik itu pusat provinsi atau kabupaten ya kepastian misalkan kami mencatat misalkan nih kami mencatat catatan ini kan berarti Pak berarti itu gitu kan bukan sekedar mencatat laporan ya maaf ya misalkan ibu ya mohon maaf ini misalkan karena bapak kan tugas saya sudah sampai ke sini nyampe ke sana bawa data udah selesai gitu kan bapak udah nggak ada tugas lagi nah harapan kami dari bapak ini naik terus nah itu maksud kami soal pencatatan itu Pak gampang sebetulnya gampang itu Mas Pak pasti mau gitu Ini Pak, izin ya Pak ya, saya coba ini nanti ke depan Pak kalau boleh nih. Jadi Bapak udah mulailah mendata Pak. Berapa hasil tangkapan, produksinya berapa dan lain-lain berapa. Nah, setelah itu kan Bapak yang penting Bapak pegang Pak arsipnya. Kalau ada orang minta, nanti Bapak coba kalau nggak fotokopi atau soft filenya, syukur-syukur Bapak mendata itu via aplikasi lah kan di situ ada Excel dan lain-lain gitu. Kalau kan minta bantuan sama teman-teman penyuluh atau enumerator untuk membantu supaya apa Pak izin agar kita untuk menetapkan suatu kebijakan itu tepat sasaran karena kan semuanya kita itu kan berdasarkan data dari bapak-bapak ini. Nggak mungkin Pak kita sumpama nih info dari Bapak kuota Banten kok 0 tapi kan tadi Bapak udah bilang nih ke kami tadi karena tidak ada data yang masuk ke kementerian gitu ya. Nah harapannya ayolah Pak kita mulai Pak kan masih ada tahun berikutnya nih ada tahun 2022 yuk kita rapikan data kita yuk gitu supaya nanti kalau Bapak bisa protes Pak saya udah kasih data kasih ini kuotanya masih 0 wah Bapak ini benar-benar nih nah, gitu Pak sampai ribut ya waktu itu di apa sih namanya kalau survei di lapangan itu Pak Adi verifikasi ya iya nah dari verifikasi yang 3 orang itu
kekeh mau dimasukin data kuota Banten tahun kemarin. Yang satu orang itu jangan. Saya nggak tahu individunya siapa gitu ya. Nah, pada akhirnya itu nggak dimasukin data kuotanya gitu Pak. Padahal yang 3 orang ini dari 4 orang itu yang waktu verifikasi dulu itu jelas bahwa menyatakan itu adalah layak gitu kan. Gak apa-apa Pak. Jadi gini, nanti kan next time Bapak kan sebagai ketua kelompok nih Pak. Ya. Bapak bisa bersurat Pak. Saya sudah bersurat nih, pendataan saya produksi begini, ini. Buat legalnya. Nggak apa-apa itu ya. Gak apa-apa. Nggak ada yang tersinggung. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Saya sih berharap khawatirnya ada yang tersinggung Pak Ya, kalau saya enggak. ngirim surat resmi gitu. Jadi Bapak buat surat isinya tentang laporan hasil produktivitas sidat di KUB kelompok sidat Banten. Banten. Nah Bapak buat, Bapak ke kabupaten aja Pak, biar kabupaten meneruskan ke provinsi. Ya kan kalau perlu Bapak tembuskan. Mau ke provinsi, mau ke kementerian silakan aja. Tapi Bapak mencatat di bulan Desember minggu pertama pengiriman sekian, hasil dari nelayan sekian. Detail Ya. gitu Pak. Nah, itu sebetulnya Pak, kami dikasih bahan itu untuk data itu dari perusahaan Pak. Udah dikasih Nah, kayak semacam buku ya, buku Ya. dikasih dari perusahaan untuk mencatat jumlah pengiriman oke terus? gitu. Nah, cuman realisasinya belum. Oke. Realisasinya sebetulnya buku-buku itu kami udah dikasih dari perusahaan. Hmm. Gitu dari mitra lah, dari mitra Bukan yang dari dinas Pak? belum, kalau dari dinas belum Pak. Ya nanti Bukan diingat ya. bukan enggak ya, tapi belum ya. Tapi belum. Kalau dari perusahaan udah ada sebetulnya dikasih selebaran untuk mengisi dari sungai ini per tanggal berapa gitu kan, itu udah Jadinya ada. kan enak Pak, kalau nanti Bapak punya kuota kan Bapak nggak perlu ngirim galon belakang lagi. Benar Pak? Iya. Benar-benar lewat dari Banten gitu loh. Iya. Gitu. Nah nanti dari situ barulah timbul yang namanya istilahnya kebijakan, oh ini kayaknya perlu dibantu nih karena kuotanya banyak, produktivitasnya banyak, berarti nelayannya bekerja nih. Iya. Ayo kita bantu yuk dari pusat yuk gitu, karena tahu apa namanya data hasil produktivitas Bapak itu sekian, kebijakannya begitu Pak, sesimpel itu Pak. Nah, termasuk pada waktu dulu kami berterima kasih sama Dinas Kabupaten Lebak ya. Ini Pak. Iya, pokoknya bukan individunya Pak, Oh, bukan dinas ya, dinas. Gitu, karena pada waktu itu kami butuh pengiriman itu lewat udara ya, lewat udara. Saya sampai dikawal sama beliau, sama Pak Hadi, itu nyampe ke Cilegon Pak. Waduh. Kemana? Ke Karantina. karantina itu, Merak. Padahal pada waktu itu sangat sulit sekali Pak untuk pengiriman gelas ilek. Dan kami alhamdulillah itu ngirim lewat bandara itu diterima dengan baik gitu. Itu beliau yang terutama Dinas Kabupaten Lebak lah. Gitu yang mengawal kami pada waktu itu dulu. Luar biasa emang Ya. Pak Hadi. Pantas jadi kepala pelabuhan sekarang Pak. Setelah itu Pak Hadi juga